Sebelum nonton, klik dulu tombol subscribe ya. Biar nggak ketinggalan update seru, klik juga tombol loncengnya. Jangan lupa like, comment, and share. Selamat menonton! Halo guys, balik lagi di acara Podcast ICC. Hari ini kita bakalan ngobrol sama Museum of Toys. Asik. By the way Om, sebelum kita mulai, lo habis dari mana? Dari luar. Disemprot dulu dong tangan lo nih. Pakai Gue belum pakai. Artik. Oke. Ini apa sih ya? Hand sanitizer. hand sanitizer. Oh, keren nih. Gue juga pakai biar bersih. Kok gue belum pernah lihat nih, baru ya? Yoi. Ini Oh. baru, ini udah food grade. Ah, Udah food grade. Kalau teman-teman mau beli versi ICC, langsung cek ke Tokopedia, Blibli, Lazada, dan Shopee. Linknya di bawah sini langsung. harganya berapa sih? Harganya ada 2 varian. Kalau yang ICC kan collectible, 3 versi, harganya cuma 50.000, murah banget kan? Cuma 50.000? Dapat Wih. 3, udah food grade, bisa dibawa mana-mana. Mantap. Kalau misalnya masih mau satu, Ah. kayak sukanya yang ini, gak apa-apa. Harganya cuma 20.000 aja. Oke. By the way, ini limited edition. Jadi kalau misalnya udah habis, kemungkinan kita nggak bakal restock lagi. Oh, Jadi yoi. Jadi Oke. jangan sampai kehabisan buat beli hand sanitizer ICC dengan 3 desain yang tersedia. Apik. Bersih dimulai dari sini. Oke Om, langsung aja kita ngobrol bareng Eliandi Fajar Saputra, a.k.a. Ando. dari Museum of Toys. Enjoy! Oke, halo Mas. Kita ngomongin asal mula MOT dulu nih, MOT, Museum of Toys. Ya kenapa sih bikin Museum of Toys Oh, gitu? dan Semua siapa- orang pasti penasaran kan? Betul. Kenapa nih bikin Museum of Toys gitu? Siapa sih Iya. dirinya, siapa yang punya prakarsa gitu kan. Oke, basically sih, ya gue percaya MOT itu ada bukan karena kebetulan itu God's grace ya. Ya maksudnya kita tuh starting tuh sebenarnya dari kafe. Jadi dulu tuh di lantai 1 itu kafe, di lantai 2 itu sebenarnya interior design. Nah, jadi gue punya usaha sama Win sama Desi, dulu tuh interior design sebenarnya untuk kontraktor lah kita lebih. Nah, jadi kita coba untuk ngedesain lantai 1 itu Instagramable mungkin. Jadi waktu itu mungkin musimnya tuh masih cat tembok tuh warnanya pastel-pastel gitu, jadi pink, hijau gitu ya. Terus habis itu kita coba pajangin mainannya si Win, jadi si Win kayak bawa props mainan lah gitu ya untuk ini coba nih kayaknya buat di cafe bagus gitu. Nah jadi kita pajang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, terus tiba-tiba jadi 100 Jadi gitu. banyak. Nah kita, ya kita mulai kepikiran gitu jadi ya kenapa kalau kita lantai 2, lantai 3 kita manfaatin semuanya untuk bikin satu experience baru gitu. Karena maksudnya orang tuh bisa datang
ini tuh seperti library-nya para desainer, para komikus, para orang kreatif lah gitu, datang ke sini nikmatin gitu. Nah akhirnya kecetuslah ide untuk bikin museum toys. Nah kebetulan si Win waktu itu saat itu ya, waktu itu punya koleksi kurang lebih sampai 6.000 lah, 6.000 mainan. Nah, kita tuh ngorek-ngorek gudang dia, ngorek-ngorek ya kamar dia, semuanya gitu. Kita korek-korek, terus kita display di sini. Ya, jadinya totalnya 6.000-an lah waktu itu. Jadi benar-benar, dan mainannya sendiri langka-langka, jadi kayak susah gitu untuk dicari gitu, di eBay atau di mana, susah gitu nyarinya. Dan kalau misalnya ada pun, harganya cukup fantastis. Untuk milih nama, akhirnya kita sepakat, kenapa kita nggak datang sebagai Museum of Toys. Karena museum itu kan edukasi, terus habis itu memang fungsinya adalah untuk display barang-barangnya juga yang langka, yang punya nilai historical yang tinggi, yang value-nya lumayan. Nah, itu sih sebenarnya sejarahnya Museum of Toys seperti itu. Sampai akhirnya seluruh mainannya si Win itu belum seluruhnya sih, masih ada juga. Masih ada kantong ajaib di sebelah mana gitu yang nggak keluar. Sampai akhirnya sekarang ini kurang lebih ada 15.000 mainannya di Museum of Toys. Dan kayaknya akan nambah terus sih. Udah nggak muat. Mungkin di ICC nanti ya kalau panorama ada tempat ya, mungkin ada panorama di ada tempat kita bisa masukin nanti di kantor kalian. Wih, Ada itu nggak? ada 5, lantai 3 di meja kita. Oke, sip. Cara handle visitor yang mau datang ke Museum of Toys. Ya. Jadi kita pengen respon sama pandemik ini, di mana ya maksudnya semua orang juga punya kekhawatirannya masing-masing untuk bertemu dengan orang lain karena memang pada dasarnya yang membawa carrier adalah manusia gitu. Nah jadi selama masa pandemi ini kita tuh mencoba untuk prepare di Museum of Toys di mana orang tuh bisa ngerasa aman untuk jalan-jalan lah. Ya terutama Museum of Toys ini kan sebenarnya lebih ke tempat destinasi di mana orang mungkin yang belum tahu mau tahu jadi datang terus habis itu jadi tertarik. Nah, cuman bagaimana caranya kita kasih ke publik itu rasa aman itu kan gak gampang. Jadi akhirnya Museum of Toys itu berusaha untuk merespon. Di mana kita ini sekarang ini akan ada tour tanpa guide, tapi jangan takut gitu. Kalau misalnya sebenarnya kita taruh sensor di beberapa sudut kan supaya penjelasan atau edukasinya itu tetap ada. Nah, nanti jadi teman-teman yang datang ke Museum of Toys akan nanti disambut oleh robot-robot sensor yang bisa ngomong. Yang kedua, bahkan mesin pel kita aja itu udah pakai robot, jadinya nggak ada orang sama sekali di Museum of Toys sebenarnya. Kita minimalisir ya sebenarnya potensi untuk penularan. Jadi di setiap lantai pun ada desinfektan disediain. Nah, nanti bakal ada yang datang by appointment karena satu hari itu hanya dibatasi 2 batch. Satu batch itu hanya 4 orang. Nanti 4 orang itu akan, misalnya kita datang ke lantai 1. Di lantai 1 dan di lantai 2, lantai 3 juga, itu tuh ada spot-spot tertentu di mana orang itu harus berdiri. Jadi saat berdiri aja kita udah taruh gitu ya, ada marknya gitu ya, ada sign-nya. Kalian harus berdiri di sini. Nah, nanti supaya bisa dapat full experience dari Museum of Toys, sekaligus kita jaga yang namanya social distancing. Seperti itu sih. Lebih sama satu lagi, aku sebelum tinggalan, kalian yang semua orang yang datang ke Museum of Toys itu akan diberikan masker yang khusus dibikin oleh Museum of Toys. Jadi kalau misalnya nanti suka sama maskernya, nggak bisa beli di mana-mana, hanya bisa jika kalian semuanya datang ke Museum of Toys. Gitu sih. Harganya buat masuk ke Museum of Toys berapa tuh? Oke. Per orangnya itu Rp100.000. 100.000. Nah, kurang lebih Itu ya. dalam ini di dalam Museum of Toys ini sendiri nanti experience-nya tuh bisa lebih dari 1,5 jam ya. Bisa lebih kalau misalnya mau foto silakan. Oke. Jadi last week Museum of Toys itu ada launching yang namanya produk baru namanya Daruchan. Itu 100% karya Indonesia. Ya, Daruchan itu inspiration itu dari Daruma. Daruma itu adalah lucky charm dari Jepang. Jadi kalau misalnya kalian mau make wish, ya siapa tahu wish-nya dikabulkan, kalian gambar nanti saat saat meminta
wish, kalian gambar di mata sebelah kiri. Nanti begitu wishnya terkabul, kalian make wish lagi di mata sebelah kanan. Nah, itu adalah urban legend dari si Daruma sendiri di Jepang itu. Nah, di-mix oleh modern culture atau popular culture, ya, which is ya sekarang lagi musimnya adalah graffiti atau mural atau apa. Nah, kita tahu kalau misalnya graffiti itu menggunakan tools-nya itu adalah spray can. Mereka gambar-gambar di tembok tuh pakai spray. Nah, jadi kita coba untuk mix culture itu antara tradisional dengan modern, kita mix jadi namanya Daruchan. Nah, itu sebenarnya kepalanya Daruchan itu adalah fat cap-nya spray can. Nah, kenapa Chan? Ya sebenarnya Chan itu ya kayak Jepang-Jepang gitu lah ya konotasinya, tapi sebenarnya itu juga bisa diartikan tuh sebenarnya itu spray can. Kan tulisannya CAN juga. Ya. Buat harganya? Nah, untuk yang ini harganya berapa nih? Harga yang ini. Ini Daruchan itu kita keluar 3 varian ya. Yang pertama ya blank canvas yang dipegang sama Mahendra itu kebetulan yang glow in the dark ya. Jadi ada yang glow in the dark, ada yang putih. Nah, blank canvasnya itu harga $69. Blank canvas. Untuk yang blank. Yang blank. Jadi itu untuk dikustomisasi. Jadi teman-teman yang suka custom toys, itu sekarang kita udah hadirin tuh vinyl toys untuk dikustomisasi karya anak Indonesia. Harganya $69. Nah, kenapa ada dalam dollar? Karena kita juga berusaha untuk menembus pasar internasional sebenarnya. Jadi ini sebenarnya bisa delivery ke seluruh dunia. Nah, yang kedua, kita itu ada keluarin OG-nya. Jadi ada Daruchan OG. Bisa dilihat di Instagram kita. OG-nya itu warnanya ada di bawah. Ini yang dipegang sama Om Hendra itu Daruchan kanvas yang glow in the dark. Oke. Ini dipegang sama gue. Ini sama blank canvas tapi warnanya hitam. Nggak glow in the dark. Ada juga yang nggak glow in the dark ini. Ada juga yang putih. Jadi tinggal pilih yang pilihan color. Keren yang itu. Nah, ini harganya $69. Berapa? $69. Oke. Oke. Nah, ini varian yang pertama ya. Jadi orang yang udah mau custom toys sekarang ya ada lah vinyl toys di Indo gitu. Made in by artisnya orang Indonesia, bikin sama company-nya juga dari Indonesia gitu. Bikin di Indonesia juga. Oke. Yang kedua ada yang OG version. Wih. Nah, ini OG. Ini yang dibikin limited. Nah, jadi ya ini color-nya udah di-colorin sama crack nih. Nah, ini harganya $99 USD. $99 USD. Kalau dirupiahin berarti sekitar 1.400.000. Oke. Ada berapa banyak? Oke. Ini kita baru launching ini kurang lebih 150 pieces. 150. Oke. Oke, limited edition. Nah, ini yang very limited, yang ultra rare limited edition. Nah, ini karya Eric Noah nih, dari Bandung nih. Wih, keren. Ini cuma satu-satunya. Bisa digituin ya? Iya. Jadi kalau mau custom, silakan. Ini berarti yang punya artis-artis lokal kita ya, artis-artis Indo ya. Kebetulan yang ini udah laku, jadi ini udah nggak bisa dibeli lagi nih. Oh. Laku berapa tuh? Waduh, gue lupa nih harganya. Tapi ini udah kejual. Nah, untuk yang customer artis itu harganya kisaran dari 2 sampai 4 juta. Untuk spesifik ini harganya berapa? Mesti by WA kali ya ke gue ya nanti ya. Gua cek dulu. Berarti itu tergantung dengan artisnya siapa yang bikin si ini apa namanya Daruchan ini ya. Oke. Nah, ini glow in the dark nih. Oh, ini glow in the dark. Ini glow in the dark. Mau lihat glow in the dark-nya? Iya dong, lihat dong. Sekalian. Iya sekalian, bagus. Showcase. Nih, kelihatan nggak ya? Oh iya kelihatan. Iya, Wih, iya. keren. Langsung berubah banget warna ininya ya. Kalau udah glow in the dark-nya. Jadi feel-nya bisa berubah gitu. Wih, keren. Kelihatan ya?
Ya keren. Ya kan, Bagus banget. Berarti yang paling mahal kalau custom made by artis itu 4 juta. Apa ada yang Ya, mahal lagi? gila. Tergantung. Bagus ya yang custom itu ya. Keren. Keren. Jadi yang paling mahal 4 juta kalau misalnya yang dari custom by artis modelnya kita. Kisaran 4 jutaan. Kita 4 juta. Kisaran 4 jutaan. Artinya harganya bisa naik atau gimana? Maksudnya dalam pas yang jualan pertama. Mungkin kalau berikutnya kan nanti bisa lebih mahal kali ya. Nah, karena ini one off ya. Jadi ini collectibles benar-benar gitu ya. Kita benar-benar usung edukasi orang akan koleksi item kan, koleksi barang benda gitu. Nah, jadi once ini kita ingatlah ceritanya kaos, mungkin ada yang tahu kaos. Ya. Saya tahu. Itu juga belum lama ini ya, 2019 ya dia juga sempat ini kan booming banget kan. Mungkin si Win itu koleksi kaos tuh tahun 2008. Nah, jadi dia punya itu udah dari lama banget gitu. Nah, kita tahu maksudnya ini publik merespons itu kita nggak ada yang tahu waktunya kapan. Digat sama market itu. Tapi kita bisa create maksudnya gini, semakin artisnya itu diekspos, ya kan, mungkin dari teman-teman dari Comic Con misalnya nanti bantu mengekspos gitu, value-nya makin ada gitu, orang makin kenal, orang makin kejar barangnya, makin tahu juga ya orang-orang. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah ini harganya bisa naik, yes of course. Nah, itu tergantung dari artis, mereka bagaimana caranya untuk mengedukasi karyanya dikenal oleh publik gitu. Nah, once itu memang sudah dikenal oleh publik, orang mulai raffle, mulai cari gimana caranya. Mungkin pertama-tama jualnya backdoor dulu, ya kan? Mau nggak nih harganya segini, ya kan? Pertama-tama laku, laris, one off. Besok lagi coba nanti tawarin ke yang lain. Terus tiba-tiba publik merespon nih, gue juga pengen nih karena si Om Hendra punya, Ando punya, Win punya, semuanya punya, tapi gue nggak punya. Carinya di mana ya? Gitu kan. Terus habis itu mulai cari ke toko-toko retail. Ternyata di toko retail nih ada tapi limited edition. Nah, itu kan part of advertising tuh, di-create terus story-nya. Story-nya di-create terus. Nah, nanti value for money-nya juga perlahan-lahan makin lama makin naik. Gitu. Kayak kemarin kita ada launch yang ini donat. Donat ini harganya udah ini, karena ini udah sold out, udah nggak ada lagi sebenarnya. Kan lokal juga kan, Indo. dari Indonesia kan. Iya. Ini kalau nggak salah sekarang di eBay ini harganya 11 jutaan nih. 11 juta. Yang syukuran itu? Ya, ini donat ini. Donat. Padahal waktu itu launchingnya tuh kalau nggak salah 299 US ya. Jadi udah naik jauh lah gitu, udah naik jauh. Karena memang si Abel Octavan itu memang cukup terkenal, cukup diminati karyanya oleh publik luar negeri terutama. Justru malah orang Indo belum tahu kali. Tapi kalau misalnya di Amerika ini terkenal dia. Gitu. Kayaknya gue pernah ketemu si Abel ya waktu itu ya, datang. Iya, lo pernah ketemu di sini. Nah, dia lagi keluarin series baru tuh. Nah, ini sama Mighty Jacks. Kalau nggak salah 1.800 USD, tapi jadi barangnya premium. Kemarin, jadi Museum of Toys sama Mighty Jacks udah kerja sama. Kita bikin yang namanya Anti-Supremacy. Nah, itu kayak patung Apollo, tapi pakai snapback gitu, pakai topi gitu. Jadi kita gabungin lagi mix culture antara Romawi sama gaya-gaya yang sekarang. Itu udah sold out, udah 2 kali launching, kita sold out lah within 7 minutes, 1 menit laku kurang lebih 100 pieces lah. Ya itu di Mighty Jacks. Nah, sekarang dia ngeluarin lagi versi yang dibikinnya dari bronze kalau nggak salah. Nah, itu 1.800 USD, 18 juta sekarang. Karena kenapa si anti-supremacy-nya sendiri yang pertama-tama kali launching, itu sekarang harganya di eBay udah 12-13 juta. Kita waktu itu launching 299 US. Berarti naiknya berapa banyak tuh? 6 jutaan ya berarti? Ya, 2 kali 100% lah ya. Karena laku gitu, laku. Gitu. Banyak orang yang cari juga kan? Iya, demand-nya makin tinggi. Demand-nya makin tinggi. Semakin orangnya ke-expose, story-nya makin kuat, brand-nya makin banyak yang pengen. Exactly. Mas Ando, ini mau nanya juga sih. Ini kan masih berhubungan dengan pandemi ya.
di tahun 2020 ini. Yang pandemik ini kan bener-bener inilah ya, dampak banget ke kita nih. Nah, aku mau tahu nih, kira-kira heroes without the cap-nya buat Mas Ando, itu siapa sih? Kalau misalnya aku sama Om He nih, kita suka jajan, ya kan? Tapi kita nggak boleh keluar rumah. Mau nggak mau kan harus minta tolong sama driver ojol yang anterin makanan, walaupun kita nggak bisa keluar, mereka masih kerja, gitu. Kalau Mas Ando sendiri? Heroes-nya ya? Heroes di masa ini ya? Oke. Iya, betul. Saya rasa sih benar local heroes-nya saya sih ya benar dokter dan itu ya benar-benar mereka bantu para pasien COVID gitu. Ya mungkin mereka kali ya. Saya waktu awal-awal ini benar nggak? Sorry, benar nggak yang ditanya itu? Iya betul kok. Oke. Jadi kayak pahlawan tanpa jasa gitu sih sebenarnya gitu. Jadi waktu awal-awal pandemi itu kita waktu yang launching Darbots Art Movement, kita itu ada share kita ada kasih give back to community lah ya. Itu persembahan untuk Stunika UI. Jadi para dokter sama para nursery yang memang lulusan UI gitu. Saya waktu bertemu atau kita diceritain gitu kalau misalnya ya mereka itu nggak bisa pulang. Jadi mereka bisa pulang setelah 2 minggu. Tapi habis itu pas pulang itu mereka harus dikarantina 2 minggu. Jadi karantina 2 minggu. Iya. Setelah 2 minggu mereka harus kerja lagi. Jadi nggak ada waktu pulang rumah. Betul. Nah, buat saya sih sama teman-teman mod sih kemarin ya benar-benar thank you banget lah untuk para frontliner yang masih berjuang ya sampai sekarang ya. Ya mereka itu sih benar-benar spesial banget di kita gitu. Benar-benar heroes banget gitu buat kita. Artinya di saat ini kita benar-benar harus menghargai kerja kerasnya setiap orangnya ya. Mereka adalah benar heroes keseharian yang mungkin selama ini kita nggak ngeh, tapi pas pandemi ini mereka adalah frontliner yang sangat berjasa sekali gitu. Oke, sip. Oke, ya. Mas Ando. Sama satu lagi boleh nambah? Boleh. Kalau heroesnya adalah para artis sih sebenarnya. Para artis. Artis art. Ya, artinya. Ya, either itu toys maker or whatever gitu. Mereka stay relevan dengan cara menciptakan karya di rumah. Ya gini lah ya, kalau Instagram itu isinya news aja, corona dan COVID dan lain sebagainya, orang meninggal sekian dan lain sebagainya, itu itu menyebabkan stres, kayak stres gitu. Tapi karena ada something yang mungkin kita lihat di newsletter atau di sosial media gitu, dan itu inspiring gitu. Gue buat ini, gue buat ini. Tetap berkarya lah ya. Ya, berkarya gitu. Nah, itu tuh bikin orang itu punya harapan gitu. I think mereka juga harus dapat kredit sih gitu ya. Maksudnya kayak rasanya kayak oke lah. Padahal gini, mungkin event nggak ada. Artis juga mau jual kemana barangnya. Tapi mereka terus berkarya gitu. Untuk apa? Bukan cuma sekedar personal ego kan, tapi memang mereka menunjukkan karyanya itu supaya orang lain bisa bekerja lagi. Jadi saya ngerasanya kayak itu juga heroes-nya kita gitu. Secara nggak langsung ya. Jadi kasih berita-berita positif biar kita juga nggak stres aja di rumah, nggak mikirin ini COVID kapan kelarnya, tapi itu mereka tetap usaha berkarya. Itu. Sip. Thank you. Sorry ini waktunya. Thank you ya Mas Ando. Bye. Inevitable.